Kita ke informasi pertama, pemirsa. Diduga terlalu asyik mengejar balon udara yang akan jatuh ke daratan, seorang bocah di Madiun, Jawa Timur terperosok ke dalam sumur. Sang bocah berhasil dievakuasi dan hanya mengalami luka ringan. Dengan menggunakan tangga bambu dan tali, warga desa Sareng, Madiun, Jawa Timur berusaha mengevakuasi bocah 9 tahun yang terperosok ke dalam sumur sedalam 14 meter. Diduga sang bocah terperosok ke dalam sumur karena asyik mengejar balon udara yang akan jatuh ke daratan. Kondisi sumur yang sejajar dengan tanah dan tertutup tanaman liar menjadi pemicu insiden jatuhnya korban ke dalam sumur tak terpakai ini. Beruntung sang bocah bisa dievakuasi dan hanya mengalami luka ringan. Karena adanya melihat balon, akhirnya dia itu berusaha untuk mengejar balon tersebut. Tapi tanpa tidak kehati-hatian, akhirnya Aditya itu langsung jatuh ke dalam sumur. Tradisi menerbangkan balon udara masih terus dilakukan warga, terutama saat Lebaran. Padahal pemerintah daerah serta instansi terkait telah mengimbau warga tidak lagi menerbangkan balon udara. Karena selain mengganggu dan merusak permukiman serta fasilitas umum saat jatuh di daratan, balon udara juga membahayakan bagi penerbangan saat mengudara. Dari Madiun, Jawa Timur, Arif Wahyu, iNews melaporkan. Diduga lepas dari pengawasan orang tua saat bermain, bocah berusia 2 tahun di Lampung Selatan tenggelam terbawa aliran sungai. Jenazah korban ditemukan 15 km dari lokasi rumahnya. Dibantu warga sekitar, tim SAR berusaha mencari Kenzo Prasetya Aji, balita 2 tahun yang hilang saat bermain di dekat sungai tak jauh dari rumahnya. Pencarian dilakukan dengan menyisir aliran sungai. Setelah menyisir sejauh 15 km, petugas dan warga akhirnya berhasil menemukan korban dalam keadaan tewas. Korban oleh seru 3, sekitar 500 sampai 700 meter dari Cimemen, dari jembatan Cimemen ke arah menuju Curug. Bang, kalau dari lokasi terjatuhnya korban diperkirakan sampai berapa kilometer, Bang? Kurang lebih 15 kilo. Sementara orang tua korban mengaku lengah dan lalai mengawasi korban karena sedang menerima tamu. Saya lagi ngobrol karena ada tetangga kiri kanan ke rumah, silaturahmi, saya ngobrol. Ya, saking asiknya anak ini kan aktif. Iya. Keluar, pikir saya dia ke tempat mbahnya. Usai disemayamkan di rumah duka, jenazah korban akan dimakamkan keluarga di TPU di desa tempat tinggalnya. Dari Lampung Selatan, Lampung, Andres Afandi, iNews melaporkan. Pemirsa, tim gabungan BNN dan Polda Kalimantan Tengah menggerebek kampung narkoba di Kecamatan Pahandut, Palangkaraya. Agar tak terus menimbulkan masalah, rumah bandar di kampung narkoba itu dibakar petugas. Tim gabungan BNN dan Polda Kalimantan Tengah menyerbu kampung narkoba Puntun di kawasan Kecamatan Pahandut, Palangkaraya. Kawasan ini dikenal sebagai pusat peredaran narkoba di Palangkaraya. Di sana petugas berhasil mengamankan sejumlah tersangka dan barang bukti. Dari keterangan tersangka yang diamankan, petugas melanjutkan penggerebekan ke rumah bandar narkoba. Diduga informasi penggerebekan sudah bocor. Petugas tak temukan bukti maupun tersangka di rumah bandar besar narkoba ini. Agar tak lagi dijadikan pusat peredaran narkoba, rumah bandar besar ini pun dibakar petugas. Kita sudah gerebek lokasi Puntun ini, dan memang betul si tersangka ini melakukan penjualan narkotika jenis sabu sudah hampir kurang lebih berjalan 2 bulan. Selanjutnya, para tersangka pengedar narkoba yang berhasil diringkus digelandang petugas ke kantor BNNP Kalimantan Tengah untuk menjalani pemeriksaan mendalam. Dari Palangkaraya, Kalimantan Tengah, Adesata, iNews melaporkan. Pemirsa, pembagian bantuan langsung tunai atau BLT di Musi Banyuasin, Sumatera Selatan diwarnai kericuhan. Ricuh dilatar belakangi dugaan ratusan penerima BLT sebesar Rp600.000 tidak tepat sasaran. Sambil membawa papan daftar nama penerima bantuan langsung tunai,
sejumlah warga melampiaskan kekecewaan mereka di kantor Balai Desa Ulak Paceh, Lawang Wetan, Musi Banyuasin, Sumatera Selatan. Menurut warga, pembagian BLT sebesar Rp600.000 yang dikucurkan melalui dana desa tidak tepat sasaran serta tumpang tindih. Mereka menduga 157 orang penerima BLT hanya orang dekat kepala desa dan perangkatnya. Kericuhan dapat diredam setelah pihak kecamatan berjanji akan menyelidiki dan memperbaiki data penerima BLT. Wali Kota Surabaya Tri Risma hari ini marah besar karena mobil PCR bantuan BNPB dialihkan beroperasi ke luar kota Surabaya. Sementara gugus tugas COVID-19 Jawa Timur menegaskan mobil PCR bantuan BNPB digunakan untuk melayani warga Jawa Timur dan tidak hanya warga Surabaya. Saya mau diseksa apa? Nanti saya dituduh nggak bisa kerja lagi. Mana Pak? Inilah bentuk kegeraman Wali Kota Surabaya Tri Risma hari ini. Ia marah karena mobil PCR bantuan BNPB untuk kota Surabaya harus digeser keluar kota, yakni Lamongan dan Tulungagung, atas permintaan gugus tugas COVID-19 Jawa Timur. Apa dia dan saya yang minta, Pak, saya minta kemana? Padahal Pemkot Surabaya telah menjadwalkan tes PCR bagi warganya dengan fasilitas mobil milik BNPB itu. Tanggapi kemarahan Risma, gugus tugas penanganan COVID-19 Provinsi Jawa Timur menegaskan 2 unit mobil PCR milik BNPB melayani semua wilayah di Jawa Timur dan tidak hanya kota Surabaya. Mobil lab ini tidak hanya untuk Surabaya, tetapi spesifik juga menyebut kota lain seperti Sidoarjo, Lumajang. Ini juga ada beberapa hal. Kenapa juga harus di Tulungagung? Karena Tulungagung ini juga memerlukan butuh bantuan karena terkendala dengan kapasitas swab yang di sana juga harus perlu dilayani. Lebih lanjut, gugus tugas penanganan COVID-19 Provinsi Jawa Timur memastikan kemarahan Risma hanya dipicu karena miskomunikasi. Kota Surabaya saat ini menjadi daerah penyumbang kasus positif corona tertinggi di Jawa Timur. Secara keseluruhan, angka penyebaran COVID-19 di Jawa Timur terus menakak naik. Data per 29 Mei 2019, penambahan kasus COVID-19 terbanyak di DKI dengan 125 kasus baru, disusul Jawa Timur dengan 101 kasus baru. Berangkat dari data itu, pemerintah Provinsi Jawa Timur belum akan menerapkan new normal. Kalau untuk wilayah Surabaya, mungkin tahapan untuk new normal itu kita lihatnya banyak hal. Jadi new normal, kini teman-teman tolong kita tetap berpedoman. New normal itu kalau pedomannya PBB harus turun 50% dalam 2 minggu terakhir. Selanjutnya, pemerintah Provinsi Jawa Timur mendorong peran serta masyarakat untuk membendung penularan virus corona. Masyarakat diimbau untuk mematuhi aturan PSBB dan membatasi pergerakan jika keadaan tidak mendesak. Tim Liputan 9 News melaporkan.